Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membaca bagian ke-22. Para pemuka Quraisy. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pengikut Nabi terus bertambah, namun setiap kali seorang mu'alaf datang menghadap Nabi dan mengucapkan syahadat, kebanyakan seorang budak, bekas budak, warga Quraisy pinggiran ataupun budak Quraisy lembah dari keluarga berpengaruh, tetapi dirinya sendiri tidak memiliki pengaruh. Keislamannya semakin melipat gandakan kebencian orang tua dan para pemuka sukunya. Abdurrahman, Hamzah dan Al-Qam adalah pengecualian, namun mereka bukanlah para pemuka. Nabi sangat berharap dapat menundukkan beberapa pemuka, bukan salah seorang dari mereka, bahkan bukan pamannya Abu Thalib yang belum juga bersedia bergabung dengannya. Jika beliau didukung oleh orang seperti pamannya Abu Jahal, Walid yang bukan saja kepala Bani Makhzum, melainkan juga jika boleh dibilang pemimpin informal Quraisy, maka itu akan sangat membantu penyebaran misinya. Walid tampaknya lebih terbuka diajak berdiskusi dibandingkan yang lainnya. Pada suatu hari Nabi sempat berbicara empat mata dengan Walid, namun saat mereka sedang dalam percakapan serius, seorang laki-laki buta lewat. Ia baru saja masuk Islam. Karena ingin mendengarkan suara Nabi, ia memohon beliau untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ketika diminta untuk bersabar dan menunggu saat yang tepat, orang buta itu terus mendesak hingga Nabi bermuka masam dan berpaling. Percakapannya dengan Walid tak membuahkan hasil, tapi tidak disebabkan interupsi orang buta itu, sebab ternyata Walid tidak lebih terbuka menerima dakwah daripada orang yang nampaknya tidak berdaya itu. Seketika itu juga turunlah firman baru. Surah itu dimulai dengan kalimat ia bermuka masam dan berpaling karena seorang buta datang kepadanya. Wahyu itu melanjutkan, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal bukanlah kesalahanmu jika ia tidak mensucikan diri atau beriman. Sedangkan orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, ia takut kepada Allah dan kamu mengabaikannya. Quran surat ke-80 ayat 1, 2, 5 sampai 10. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Walid membanggakan diri sendiri. Mengapa wahyu diturunkan kepada Muhammad dan bukannya kepadaku? Bukankah aku pemimpin Quraisy dan tokoh mereka? Mengapa wahyu itu tidak diturunkan kepadaku atau kepada Abu Mas'ud, penguasa Thaqif? Bukankah kami berdua adalah dua orang besar dari dua kota? Reaksi Abu Jahal tak kurang pongahnya yang lebih garang. Kemungkinan Muhammad sebagai Nabi sangatlah tidak dapat diterima pada saat itu. Kami dan keturunan Abdul Manaf, katanya, saling bersaing memperoleh kehormatan. Mereka memberikan makanan dan kami pun memberikan makanan. Mereka memikul beban orang lain, kami pun demikian. Mereka memberi dan kami pun memberi, sampai ketika kami berada pada posisi yang sama, lutut sama lutut, seperti dua kuda betina dalam sebuah perlombaan. Lantas mereka berkata, salah seorang dari kami adalah Nabi, wahyu dari langit diturunkan kepadanya. Lantas kapan kami akan memperoleh kesempatan seperti ini? Demi Tuhan, kami tidak akan pernah percaya kepadanya. Kami tidak akan pernah mengakuinya sebagai pembawa kebenaran. Sementara Utbah dari Bani Abdus Syam, tanggapannya tidak begitu negatif, tetapi hampir sama tidak wajarnya. Sebab menurutnya jika Muhammad memang seorang nabi, ia tidak harus diikuti, tapi kenabiannya akan membawa kehormatan bagi keturunan Abdul Manaf. Oleh karena itu, ketika suatu hari Abu Jahal menunjuk Nabi dengan maksud mengaji orang yang ia benci itu, dan berkata kepada Utbah, itu nabimu, hai putra Abdul Manaf. Utbah menyahut dengan tegas, apa salahnya jika kami memiliki seorang nabi atau seorang raja? Maksud pernyataan terakhir itu adalah Qusay, untuk mengingatkan Bani Makhzum bahwa Abdul Manaf adalah putra Qusay, sedangkan Makhzum hanyalah sepupunya. Nabi berada cukup dekat dan mendengar perdebatan sengit ini. Beliau menemui mereka dan berkata, hai Utbah, engkau berdebat bukan untuk membela Tuhan, juga bukan demi Rasulnya, melainkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Sedang engkau Abu Jahal, musibah akan menimpamu, engkau akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Keberuntungan sebagai berbagai kabilah Quraisy selalu mengalami pasang surut. Dua kabilah terkuat pada masaan itu adalah Abu Syam dan Makhzum. Utbah dan saudaranya Syaibah adalah pemimpin salah satu cabang Bani Abdus Syam. Sepupu mereka Harb, mantan pemimpin cabang Umayyah, digantikan saat ia wafat oleh putranya Abu Sufyan, yang salah seorang istrinya adalah putri Utbah, Hindun.
Kesuksesan Abu Sufyan baik dalam bidang politik maupun perdagangan adalah berkat keputusannya yang matang dan mampu bersikap tenang serta sabar dalam mempertimbangkan persoalan. Sikap dinginnya seringkali membuat Hindun yang tidak sabar dan pemarah menjadi gusar. Namun dalam menimbang sesuatu, ia jarang dipengaruhi istrinya. Seperti yang telah diperkirakan, Abu Sufyan tidak sekeras Abu Jahal dalam memusuhi Nabi. Kendatipun sikap para pemuka Quraisy terhadap Nabi berbeda-beda, mereka bersepakat menolak ajarannya, telah memperoleh kesuksesan hidup. Meskipun mereka yang lebih muda berharap ini hanyalah suatu permulaan, mereka umumnya setuju meraih sesuatu yang lazim di kalangan bangsa Arab sebagai ideal kebesaran manusia. Harta kekayaan bukanlah satu-satunya aspek kebesaran tersebut, namun kenyataannya kekayaan hampir menjadi kebutuhan utama untuk mencapai berbagai tujuan. Orang terkemuka pastilah diminta menjadi sekutu dan pelindung, yang berarti ia sendiri harus memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Hal inilah yang direncanakan Abu Sufyan, baik melalui pernikahan dirinya maupun pernikahan putra-putrinya. Sebuah jaringan kekuasaan dan hubungan yang hebat. Banyak dari kehormatan ini dapat diperoleh melalui kekayaan, yang juga dibutuhkan seorang terkemuka dalam kapasitasnya sebagai tuan rumah. Kebaikan adalah aspek mendasar dari ideal tersebut, terutama kedermawanan, tapi bukan untuk meraih pahala di akhirat, untuk dihormati masyarakat di seluruh jazirah Arab, bahkan mungkin lebih luas lagi. Seseorang mesti bermurah hati, memiliki keberanian tepat janji, baik untuk persekutuan, perlindungan, jaminan maupun untuk tujuan lainnya. Dipuji karena berbagai kebaikan dalam hidup ini, dan setelah mati bagi mereka adalah kehormatan dan keabadian yang memberikan makna hidup. Orang seperti Walid merasakan kebesaran semacam itu. Secara umum, itulah yang membangkitkan rasa bangga diri hingga mereka tuli terhadap ajaran yang menekankan kefanaan hidup duniawi. Kefanaan semua kesuksesan yang mereka raih, keabadian mereka bergantung pada warisan Arab seperti ideal Arab yang dilestarikan sejak dulu hingga masa yang akan datang. Mereka semuanya peka dalam tingkat yang berbeda-beda terhadap keindahan bahasa Al-Quran. Namun, jiwa mereka langsung menutup diri terhadap makna yang dikandungnya, terutama terhadap berbagai ayat yang menyatakan bahwa mereka dan leluhurnya yang terhormat tidak memperoleh apa-apa, serta semua usaha mereka akan sia-sia. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sejati, kalau mereka mengetahui. Quran surat ke-29 ayat ke-64. Habis bagian ke-22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.